Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana detek objek makanan ini bekerja. Berikut adalah kelompok kami. Di sini saya menggunakan Python Spider yaitu versinya 3.7. Berikut adalah sebuah codingan yang sudah saya coding untuk menjalankan fungsi object detection. Di sini saya akan menjalankan 3 baris pertama ini menurut fungsi-fungsinya. Yang pertama dulu yaitu kami mengimport kelas deteksi objek image AI di baris pertama. Yang kedua yaitu mengimport kelas Python OS di baris kedua. Yang selanjutnya mendefinisikan variabel untuk menahan path ke dalam folder di mana file Python kami memiliki retinanet dan gambar berada di garis ketiga. Sebelumnya, objek detection-nya ini kami menggunakan tema makanan. Nanti akan kami jelaskan di video akhir bagaimana proses objek detection ini bekerja. Kemudian kami pindah baris 3 ini pindah ke garis ini. Yaitu kemudian di baris ini ke baris bawahnya lagi ini ada 5 coding yang setiap codingannya memiliki fungsi sendiri-sendiri. Yang pertama ini berguna untuk mendefinisikan kelas deteksi objek. Kemudian pada baris kedua ini yaitu digunakan untuk mengatur retinanet di baris kedua ini. Yang selanjutnya yaitu adalah ini. Programnya ini adalah jalur model retinanet kami. Selanjutnya adalah ini digunakan untuk memuat model kelas deteksi objek di baris keempat ini. Ini digunakan untuk memuat detektor yang nanti kita inputkan. Untuk fungsi yang terakhir, kemudian kami akan memanggil fungsi deteksi yang diuraikan di jalur gambar input dan jalur gambar output di baris kelima, yaitu gambar inputnya menggunakan ini, inputannya bisa dideteksi oleh si program Spider Python ini. Setelah itu outputnya ini akan kami beri nama new.jpg. Lanjut ke codingan terakhir ini. Kedua codingan terakhir ini selanjutnya kita masuk ke codingan yang kedua. Oke, akan kami jelaskan codingan yang pertama. Ini digunakan untuk mengulangi hasil yang dikembalikan fungsi detektor. Oke, lanjut lagi ke codingan yang terakhir adalah codingan yang kedua ini. Kami akan jelaskan codingan yang pertama ini digunakan untuk seperti apa. Di codingan pertama ini digunakan untuk mengulangi semua hasil detektor yaitu yang berada di detection ini. Nah, setelah itu codingan yang kedua ini digunakan sebagai cetak nama dan presentase probabilitas model pada setiap objek yang terdeteksi pada gambar yang telah kita inputkan tadi. Misalnya kita tadi menginputkan gambar atau image ini, nanti programnya akan menjalankan presentase yang akan di-run ini. Nanti ada presentasinya. Jadi misalnya kita nge-run gambar itu, gambarnya akan dideteksi benar atau enggak, ini nanti akan dideteksi di presentase ini tadi. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung jalankan codingan ini untuk codingan ini berjalan. Oke, langsung kita jalankan objek dari ini yang akan kita inputkan tadi. Oke, langsung kita praktikan ini source code yang udah kita inputkan tadi. Dan pertama-tama kita harus lihat apa yang mau kita inputkan tadi dari sintaksnya, misalnya junk food.image itu. Nah, kita cari berkasnya. Kan disediakan 2 gambar, ada junk food sama buah. Yang pertama kita junk food dulu, dan formatnya juga harus sama JPG sama JPG juga. Gak boleh berbeda, nanti gak bisa ke-detect karena formatnya harus sama. Nah, sekarang kita udah langsung kita run, kita eksekusi. Ini eksekusinya mungkin agak lama prosesnya, ditunggu sampai selesai. Nah, itu udah mulai nge-tracking variabel-variabelnya.
dia udah mulai ngedeteksi gambarnya. Mungkin sekitar beberapa detik atau mungkin sampai 1 menit buat proses pendeteksiannya itu. Nah, dari di junk food nanti ini bakal ke-track dari foto itu, bakal memilah-milah di mana ada gambar seperti ini. Nah, di situ ada sandwich, ada pizza beberapa persen. Nah, itu udah ada hasilnya kan. Udah muncul keberhasilan dari programnya. Dari yang kita inputkan tadi, terus dari junkfood.image. Nah, sekarang kita cek lagi dari image-nya apa udah keluar atau belum. Dari newnew.jpg nanti langsung ada filenya. Nah, itu yang di bawah newnew.jpg. Berarti udah berhasil. Nah, coba kita buka apakah objeknya udah kedeteksi apa belum. Kita buka di Pen3D. Ini lagi loading buat ngebuka projectnya. Nah, itu. Nah, bentar, kita zoom dulu. Ada beberapa gambar objek yang udah kita deteksi tadi. Tapi ternyata emang nggak semuanya yang kedeteksi, cuman beberapa ada yang sudah masuk ke gambarnya. Karena tadi di source code juga nggak kita labeling semuanya, jadi semua sintaknya nggak masuk ke dalam semua gambar. Nah, di sini pizza 94% berarti akurat, bisa dilihat. Lanjut ke sandwich sekitar 74% dan benar juga ini sandwich. Terus selanjutnya juga masih sandwich 92%, masuk kategori sandwich. Nah, ini kita lanjut lagi buat menginputkan gambar yang kedua, yaitu tadi yang apa? Tulisannya buah. Nah, ini misalnya kita inputkan buah, kita ganti sintaksnya yang tadi yang awalnya junk food. Nah, ini junk food kita ganti buah, formatnya harus sama biar menampilkan juga. Untuk outputnya kita ganti dengan nama yang lain dari yang awal, iterator override. Kemudian kita jalankan. Kita tinggal tunggu hasilnya sampai hasilnya tidak lagi seperti junk food. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Karena ini kita pakai buah, maka hasilnya adalah buah-buahan. Sekarang bisa lihat presentasinya di sini. Jadi ini sudah bisa dijalankan dengan lancar itu, dan ini adalah nama dari file barunya. Sekarang kita bisa melihat hasilnya. Yang penting namanya sama sih. Kemudian kita buka untuk ngetes apakah presentasinya benar. Sebentar. Rupanya hasilnya dan juga presentasinya mungkin bisa saya zoom sebentar. Karena ini sesuai dengan presentasinya juga.
Ini seperti ada jeruk 86, apel 56, jeruk yang atas 69. Beberapa buah nggak bisa termasuk karena mungkin kurang jelas kelihatannya. Buah-buah yang tertampang aja yang bisa kami itu bisa disimpulkan. Dan beberapa buah lainnya tersebut untuk anggur nggak ada yang bisa dimasukin karena itu kecil-kecil sih. Kelihatannya yang besar-besar yang penuh-penuh utuh-utuh itu baru bisa terlihat yang jelas. Mungkin namanya juga beda karena takut kalau sama terprovide. Ini hasil dari ya kedua. Demikianlah deteksi dari jenis-jenis makanan. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.